Lek zaman lain arak supu cerita. Ingat tegining amat teganang aranan. Pegaweane ngerat samping lek tengah rau. Ingat tegining amat teganang aranan. Ongkat dengan tegining teganang luwe cerita. Lain datu si bele-bele ongkatna. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan di dalamnya ialah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang dihuni oleh 3 suku bangsa ini, yakni suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Masing-masing dari suku bangsa ini memiliki kebudayaan tersendiri yang menjadi ciri khas dari masyarakatnya dan menjadi pengatur tata kelola kehidupan masyarakatnya. Sebagai contoh, di suku Sasak terdapat kebudayaan yang dinamakan dengan kebudayaan perisaian. Kebudayaan perisaian ini merupakan bentuk kebudayaan berbentuk peperangan yang menggunakan tongkat dari rotan dan perisai dari kulit bambu. Tujuan dari kebudayaan ini ialah untuk memupuk rasa keberanian, ketangguhan, dan tanggung jawab dari masyarakat suku Sasak itu sendiri. Kemudian, pada suku Samawa terdapat kebudayaan yang dinamakan dengan barapan kebo atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia sebagai karapan kerbau. Karapan kerbau sendiri diadakan pada sebelum atau setelah musim panen dengan tujuan memupuk rasa syukur dari masyarakat Sumbawa atas hasil panen yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Sumbawa. Selain itu, kebudayaan ini juga dilakukan untuk menyuburkan tanah yang ada di Sumbawa. Kemudian, pada suku Umbojo terdapat kebudayaan yang disebut dengan kebudayaan Rimpu. Rimpu sendiri merupakan sebuah baju adat yang digunakan oleh masyarakat wanita suku Umbojo, yakni seperti hijab yang digunakan untuk sebagai tujuan untuk melindungi kaum wanita dari mara bahaya dan tipu daya. Namun, kenyataannya saat ini kebudayaan-kebudayaan tersebut seperti telah tenggelam oleh pesatnya kelajuan globalisasi dan modernisasi yang berkembang di masyarakat, yang membawa banyak sekali teknologi-teknologi mutakhir yang menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini. Kebudayaan-kebudayaan lokal tersebut akhirnya hanya tersimpan sebagai kebudayaan lokal semata yang disimpan rapi dalam museum. Bahkan Museum NTB sendiri saat ini sangat sepi pengunjung. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentunya dibutuhkan sebuah terobosan baru sebagai solusi dari akibat kurangnya minat generasi milenial terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di NTB ini. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa asli Nusa Tenggara Barat mengeluarkan sebuah aplikasi yang menjadi terobosan baru, yakni yang kami beri nama Museum Sisa Sambo. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis Android sebagai media pembelajaran muatan lokal untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di NTB guna mewujudkan Indonesia maju. Museum Sisa Sambo merupakan media pembelajaran kebudayaan melalui aplikasi Android yang berisi informasi dan sejarah kebudayaan suku Sasambo atau Sasak sama Bojo, serta kumpulan berbagai musik dan tarian-tarian tradisional Nusa Tenggara Barat yang berorientasi dalam meningkatkan minat generasi milenial terhadap kebudayaan di Nusa Tenggara Barat. Untuk dapat menjalani aplikasi Sambo ini, pengguna harus meregistrasi terlebih dahulu. Setelah pengguna meregistrasi, pengguna diarahkan ke halaman awal, yaitu di halaman awal berisi tampilan awal dari aplikasi Museum Sisa Sambo ini. Halaman pertama itu halaman main. Pada halaman ini berisi permainan-permainan yang dikenal dengan mobile game yang menampilkan permainan-permainan khas dari suku-suku tersebut. Masing-masing memiliki makna tentang nilai-nilai kebudayaan lokal bagi pemainnya. Contohnya di suku Sasak terdapat permainan perang bedokan atau permainan persian. Sedangkan di suku Samawa terdapat permainan barapan kebo. Dan di suku Bojo terdapat permainan tumbuh tuta. Halaman membaca. Halaman membaca berisi tentang sejarah kebudayaan dari suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Dalam fitur ini, pengguna dapat memilih kebudayaan dari ketiga suku tersebut. Selain itu, dalam aplikasi ini disediakan petunjuk yang berupa format Google Map
agar memudahkan pengguna yang ingin berkunjung langsung. Yang terakhir, halaman menonton. Halaman menonton berisi video dari kumpulan lagu-lagu dan tarian khas Sasambo. Dalam fitur ini, pengguna disuguhkan berbagai video dari lagu-lagu dan tarian suku Sasak, Samawa, dan Mojo. Fitur ini bertujuan agar pengguna dapat lebih mengenal tarian-tarian dan musik-musik keseniannya. Untuk merealisasikan aplikasi Museum Sisa Sambo dengan baik, maka dibutuhkan kerjasama dari beberapa pihak, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta lembaga-lembaga sosial yang berfokus pada pengembangan kesenian dan kebudayaan. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya aplikasi ini merupakan aplikasi edukasi pertama yang menyediakan informasi mengenai kebudayaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pada aplikasi ini juga terdapat fitur yang memudahkan pengguna apabila ingin melihat langsung bagaimana kebudayaan tersebut dikembangkan dan dilestarikan. Namun aplikasi ini masih memiliki kelemahan karena masih kurangnya sumber-sumber valid yang menyediakan informasi mengenai kebudayaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Museum Sisa Sambo merupakan media pelestarian kebudayaan melalui aplikasi Android yang berisi tentang informasi sejarah kebudayaan, berbagai kumpulan musik, serta tarian-tarian tradisional yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan minat milenial terhadap kesenian dan kebudayaan. Dengan demikian dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dengan keanekaragaman kebudayaannya.